Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa, saya dari Offering 13AE dari jurusan S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan balok beton bertulang. Nah, di sini saya melakukan tugas untuk memenuhi mata kuliah bahasa pemrograman dan aplikasi komputer. Balok balok dan detailingnya sendiri yang akan saya buat. Ukuran baloknya itu untuk tingginya 300 mm, lebarnya 150 mm, dan untuk bentangnya sendiri itu 4000 mm. Nah, untuk detailingnya sendiri, saya akan menggunakan tulangan di bagian tarik itu eh, dengan tiga tulangan di bagian tarik dan dengan diameter 16, dan untuk bagian tekan akan menggunakan dua tulangan dan diameternya juga 16. Nanti juga akan menggunakan crossing dengan jarak atau sengkangnya nanti di bagian tumpuan itu sengkangnya 150 mm, dan untuk di bagian lapangan nanti sengkangnya itu 250 mm. Nah, untuk crossingnya itu sendiri nanti menggunakan diameter 10 mm. Nah, di sini saya akan memulai, ini adalah tampilan dari tekla structure di bagian new. Nah, di sini kita membuat nama terlebih dahulu untuk model yang akan dibuat di tekla structure. Nah, di sini saya akan menamai, lalu kita klik create. Ditunggu hingga muncul tampilan dari tekla structure yang akan digunakan untuk menggambar balok. Muncul tampilan tekla structure yang peringatan ini, eh, saya menggunakan lisensi untuk educational. Jadi untuk model yang telah dibuat nanti hanya bisa digunakan di aplikasi Tekla atau tidak bisa di-download. Nah, jika di-download juga eh, akan ada lambang TK-nya sendiri. Nah, lalu kita klik di sini, do you want to save the model? Yes. Kita perbesar tampilan layarnya dan akan menjadi seperti ini. Nah, untuk bagian ini pertama-tama kita pilih Asia lalu create. Nah, di sini kita pertama akan mengatur gridnya terlebih dahulu. Kita klik dua kali pada grid. Nah, di sini kita isikan, saya akan menggunakan koordinat X dan hanya koordinat X karena kita akan membuat balok. Nah, di sini saya isikan satu dengan bentang baloknya adalah 4000. Nah, untuk Y-nya sendiri saya tidak membutuhkan nilai Y karena hanya satu balok saja. Jadi saya hapuskan, dan untuk X-nya juga tidak ada ketinggian. Jadi saya hapuskan. Di sini X-nya cukup A dan B. Untuk bagian label Y-nya itu kita hapuskan. Dan untuk Z-nya karena tidak ada ketinggian, jadi kita hapuskan juga. Nah, lalu setelah itu kita klik modify. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita close. Nah, di sini kita bisa klik kotakan, ini adalah work area. Kita klik kanan pada garis work area. Nah, lalu kita klik fit work area to entire model. Nah, akan menjadi seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu di sini kita atur dulu untuk view-nya. View-nya di sini new view, lalu kita long grid lines, lalu create. Sini kita masukkan semua dari grid A dan grid B. Lalu kita klik OK, lalu create.
Oh, klik OK lalu OK. Nah, ini adalah tampilan dari grid A. Kita ganti dari grid B kita ganti ke 3D. Nah, lalu untuk di view kita switch 3D or plane. Kita switch to 3D or plane. Nah, akan seperti ini. Ini memudahkan untuk menggambar balok. Lalu kita klik concrete beam. Lalu kita klik properties. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Sini kita namai dulu. Saya akan menamainya balok dengan tinggi 300 kali lebarnya 150. Nah, lalu kita copy dan kita copy paste di name. Profilnya tadi adalah 300 dikali dengan 150. Untuk lebarnya 150. Nah, di sini tipsnya saya pilih front agar baloknya ada di atas dari garis gridnya sendiri. Nah, jika sudah kita menggambar dari titik grid A ke titik grid B. Nah, jika sudah kita bisa kontrol lalu klik tengah mouse untuk melihat balok yang sudah terbentuk. Seperti ini, kita close. Nah, di sini kita selanjutnya akan membuat tulangan dari balok itu sendiri. Nah, pertama-tama kita ubah view-nya jadi seperti ini dengan kontrol lalu klik satu. Kontrol lalu kontrol dan satu. Nah, lalu setelah itu kita klik rebar. Di rebar ini klik bar group. Setelah itu properties. Nah, di sini kita menggunakan size-nya tadi ini size adalah diameter. Nah, di sini kita menggunakan diameternya 16. Lalu nah, jika sudah kita menggambar balok pertama kita select baloknya terlebih dahulu. Lalu dari ujung atas ini ke ujung atas satunya lagi. Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri itu juga boleh. Nah, lalu spasi, lalu untuk memunculkan tulangannya itu sendiri, karena kita ingin memunculkan tulangan dengan eh, lengkungannya ke bawah, melengkung ke bawah, jadi ini ditariknya dari dalam bagian bawah, dalam, keluar. Nah, seperti ini. Jadi ini tulangannya ke bawah. Nah, jika ingin membuat tulangannya arahnya ke atas, berarti dari luar ke dalam. Tarik garisnya. Nah, lalu kita klik bar group lagi. Nah, setelah itu kita ubah di bagian eh, creation method. Nah, di sini kita ubah jadi equal distribution by number of reinforcing bars. Nah, di sini kita kan tadi yang bagian daerah tariknya tadi kan membutuhkan 3 tulangan, berarti kita isikan 3 di sini. Nah, lalu setelah itu di sini kita select dulu. Kita select baloknya, lalu caranya sama karena ini akan membentukkan tulangan di bawah, berarti kita select dari eh, ujung yang bawah ke ujung bawah satunya lagi. Dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan itu tidak apa-apa. Tidak masalah. Nah, lalu kita spasi. Nah, karena kita ingin memunculkan balok bagian bawah, berarti untuk langkah keduanya ini dari atas. Tapi kan tadi kita akan memunculkan balok, bukan balok ya, tulangannya ini kan arahnya kan ini melengkungnya kan ke bawah. Nah, kita akan membuat lengkungan ini ke atas. Jadi, caranya adalah dari ujung sini ke bagian dalam. Nah, akan muncul tulangannya. Lalu setelah itu kita klik intro.
Setelah itu kita akan membuat crossing. Nah, di sini kita di rebar juga, masih di rebar, menu rebar. Lalu kita klik menu crossing. Nah, sini kita ubah menjadi seperti ini. Ini kita close saja, diklik. Lalu ini ada gambar kubus. Ini kita klik lalu muncul di sini. Nah, ini untuk define the shape of the river set. Nah, ini kita klik lagi. Nah, lalu muncullah seperti ini. Ini kita offset 25 ke bawah. Enter. Lalu bagian ini 25 juga. Pada semua bagian kita tarik ke dalam eh, selebar 25 mm. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu setelah itu klik tengah mouse. Nah, yang muncul nanti akan seperti ini. Namun jika dilihat, ini tulangannya dari yang crossing dan juga tulangan tarik ataupun tekan itu masih mengalami tabrakan. Seperti bagian ini dan juga bagian di sini. Nah, caranya kita edit dulu. Kita di sini interrupt, lalu kita klik tulangan yang akan kita ganti. Nah, di sini kita klik tulangannya 2 kali. Double klik pada tulangan yang akan dimodif. Nah, di sini on plane. On plane ini yang dimaksud adalah jarak dari bagian beton paling atas ke tulangan. Untuk memperjelas, kita ubah dulu view-nya dari window ke grid A. Nah, lalu kita ubah lagi agar terlihat tulangannya dengan kontrol lalu klik satu. Kontrol dan satu setelah bersamaan. Nah, di view ini kita jadikan ini menjadi 2 dimensi saja. Nah, di sini kan masih mengalami tabrakan antar tulangan. Nah, jadi untuk on plane sendiri tadi itu untuk merubah dari atas, untuk merubah jarak antara tulangan ke atas beton sini. Jadi kalau misalnya on plane-nya itu semakin kecil, maka eh, tulangannya akan semakin dekat dengan permukaan beton luar bagian atas. Nah, kalau yang front plane ini merubah sama juga. Nanti kalau misalnya front plane-nya makin kecil, berarti tulangannya ini akan semakin mendekati eh, bagian luar beton, namun bagian kanan dan kiri atau bagian samping. Kalau on plane tadi itu adalah bagian atas beton. Di sini kita ubah menjadi 35. Lalu from plan-nya itu kita ubah juga menjadi 35. Nah, kita modify. Sini kita cek lagi apakah masih mengalami tabrakan. Ya, ternyata masih mengalami tabrakan. Oh, sepertinya ini kita ubah. Tadi belum diubah, ada sedikit miskom. Ini kita ubah karena yang lainnya juga T, berarti yang bagian crossingnya juga T harus sama. Dan untuk size-nya tadi itu kita menggunakan 10 namun belum diubah. Lalu kita modify. Di sini kita modify bagian crossing ini tuh pertama kita klik end detail, lalu di sini kita custom hook. Kita isikan sudutnya itu 135 derajat, lalu radiusnya sendiri itu kita gunakan 20. Nah, setelah itu kita klik bagian sisi sebelah kanan. Lalu kita ubah, kita klik juga bagian sisi yang sebelah kiri. Nah, lalu akan jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita interrupt saja. Switch 3D plane. Kita lihat apakah masih ada tabrakan. Sepertinya tidak.
Nah, lalu bagian atasnya ini untuk bagian tekannya sudah aman, tulangan tekan. Lalu kita mau di modify yang bagian tulangan tarik. Di sini kita on plane-nya kita ganti menjadi 35. From plane-nya juga 35. Lalu untuk bagian ini kalau start dan end-nya ini maksudnya adalah di bagian ini adalah bagian start dari beton sendiri dan ini adalah bagian end dari beton sendiri. Nah, di sini kita ubah start dan end-nya itu start dan end-nya itu titik nol itu adalah titik di sini, titik beton paling luar. Ini adalah titik nol. Nah, kalau tulangannya ini ingin menjauhi dari titik nol ini, maka dia harus plus. Nah, kalau misalnya dia keluar dari beton, berarti di sini kita isikan minus. Seperti ini contohnya. Misalnya kita isikan min 25 pada start dan end-nya. Lalu kita modify, nah dia akan keluar dari beton gitu. Jadi di sini kita isikan 50 dan di sini juga 50. Lalu kita modify. Nah, seperti ini. Untuk balok sendiri itu biasanya digunakan pada bangunan bagian tengah. Jadi jika di atas di rooftop itu namanya ring bulk dan juga kalau misalnya di eh, bagian lantai satu itu namanya adalah roof. Nah, di sini saya kalau misalkan pada sebuah bangunan tulangan tulangan ini akan keluar dari balok dan dia akan mengunci ke kolom. Seperti itu. Namun jika di sini kan konteksnya kita hanya membuat sebuah balok. Jadi tulangannya sendiri itu saya berikan di dalam baloknya itu sendiri. Nah, tidak saya keluarkan karena saya tidak membuat kolom. Lalu kita cek lagi apakah bagian tarik dan tekannya bertabrakan. Nah, ternyata sudah aman. Nah, jika seperti ini eh, kita ubah sengkang atau jarak dari crossingnya itu sendiri. Di sini kan jaraknya masih sama. Nah, kita tadi kan untuk bagian lapangan dan juga bagian tumpuan itu memiliki jaraknya masing-masing. Nah, ini kita interrupt dulu, lalu kita pencet dari crossingnya itu pencet 2 kali. Lalu di bagian distribution ini kita ganti. Jadi creation methodnya itu kita ganti by exact spacing. Jadi spacing ini sama juga dengan sengkang. Di sini saya isikan 6 dikali dengan 150. Ini untuk bagian tumpuannya. Lalu saya isikan 8 dikali dengan 250. Nah, 8 dikali 250 sendiri itu untuk bagian lapangan. Bilangan lapangan. Lalu untuk 6, saya isikan 6 dikali dengan 150. Itu juga untuk bagian tumpuan. Nah, lalu kita modify, kita akan melihat perbedaannya. Nah, seperti ini perbedaannya. Kita close saja jendela lebar setnya. Kalau kita lihat jika supaya betonnya terlihat itu kita klik kontrol lalu 2. Nah, di sini kan terlihat tulangan dan juga betonnya. Seperti ini. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.